berjumpa lagi di sini untuk menyelesaikan pembelajaran kita itu yang berkaitan dengan perpindahan. Baik, anak sebelum kita mulai, satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Angel. Oke, semuanya berdiri. Oke, silakan. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Baik, kita sini dulu. Oke. Oke, kita lihat. Oke, untuk presensi hari ini semuanya hadir? Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Bagaimana? Pernahkah kamu melihat api unggun? Nah, bagaimanakah panas api itu dapat terasa sampai ke tubuh kita? Ya. Iya kan? Dia agak tempat api unggun kita kan cukup berjauhan. Tapi panasnya itu sampai ke kita. Bagaimana caranya menurut? Bagaimana caranya sehingga panas dari api unggun itu bisa sampai ke kita? Melalui cahaya. Oke, mereka melalui cahaya. Jadi cahayanya membawa panas gitu. Oke. Menurut kalau perbedaan kalau itu disebut apa itu? Kalau yang seperti tadi, yang api unggun ini, Radiasi. radiasi. Adakah cara untuk mencegah perpindahan kalau seperti tadi? Supaya tidak sampai panasnya tidak sampai ke badan, sampai ke tubuh. Oke, nah, ya itu bisa. Kemudian, nah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tentang perpindahan kalau ini salah satu contohnya tadi. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita lakukan dulu pretest untuk mengecek kemampuan awal kalian. Nanti soalnya kita sudah siap. Oke, langsung nanti tulis nama dan kelas langsung disilang atau dilihat saja di bagian jawaban. Sekarang kita akan melakukan pretest. Waktu untuk pengerjaan pretestnya itu adalah 3 menit. Silakan kerjakan, disilang atau dilihat saja di bagian jawaban ini. Oke, selamat menonton. Sudah selesai? Oke, silakan. Tulis nama dulu. Pembelajaran hari ini itu ada 4 senilai 4. Yang pertama adalah melalui video percobaan sederhana mengenai dan beberapa bahan dari video itu. Peserta ini dapat menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui modul dan LKPD, peserta ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga adalah melalui modul dan KKPD, peserta didik dapat mengkategorikan cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari. Jadi ada peristiwa dalam kehidupan sehari, kamu bisa kategorikan ini perpindahan secara radiasi kah, ini perpindahan secara konveksi, atau ini perpindahan secara konduksi. Oke, keempat adalah melalui modul dan KKPD, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil percobaan perpindahan kalor itu secara konduksi, konveksi, dan radiasi dan sebagainya. Oke, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini yang pertama setelah tadi sampai di tujuan pembelajaran ini, kemudian kalian akan dilanjutkan dengan orientasi masalah dengan melihat video.
kemudian kita akan membentuk kelompok, kemudian akan mengerjakan KKPD, kemudian nanti mengerjakan KKPD mengisi jawabannya, kesimpulannya. Setelah itu perwakilan dari kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka tersebut. Sudah dikomentari dan selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, sudah selesai tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 4 ya. Oke, sekarang kita masuk berikutnya. Silakan anak-anak saksikan dan mungkin bisa beri komentar terhadap yang sudah kalian tonton. Silakan isi. Oke, yang paling dapat dilihat itu dalam video ya. Oke, baik. Nah, sudah perhatikan tadi? Oke, ini tadi ada video apa tadi? Oke, produksi dengan percobaannya dengan menggunakan diri dan diri yang tersebut. Oke, tadi sudah disebutkan produksi itu apa tadi? Apa? Oke, jadi produksi adalah perpindahan kalor tanpa diikuti dengan perpindahan materi. Jadi cuma kalornya ini sudah bisa dapat dari situ. Tadi dari bagian penyusun, kemudian yang paling cepat meleleh ada yang paling dekat yang nomor 1. Kemudian berikutnya baru kedua dan ketiga. Jadi perpindahannya itu melalui tadi sendok. Jadi dari lilin yang dipanaskan yang sendok kemudian merambat ke panasnya merambat. Oke, itu yang nanti disebut dengan konduksi. Oke, baik anak. Untuk kita lebih tahu lagi tentang konduksi, konveksi, dan reaksi, kita akan melakukan praktek. Sebelum itu, kita akan membentuk kalian dalam 3 kelompok. Oke, baik. Kita akan membentuk kalian dalam kelompok nanti. Kelompok yang Pak bacakan langsung berdiri sebutannya. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan pembagian kelompok sesuai yang sudah kita tentukan. Pertama, kelompok 1 itu terdiri dari NC, Wayan, dan Seri. Silakan menempati tempat sini. Kemudian kelompok 2 adalah Iwan, Isa, dan Nabila. Silakan menempati tempat depan. Oke, sudah? Oke, terima
kita lihat kelompok nomor 1. Oke, selain angka PD di sini juga Pak akan bagi bahan adanya. Satu, oke. Ini untuk penulisannya. Penulisannya seperti ditulis di kertas ini. Silakan. Tulis nama. Oke. Coba karena sekarang kita sudah masuk. Coba karena sekarang kita sudah masuk di LKPD 01, yaitu tentang produksi, konveksi dan redaksi. Silakan dibaca selama bekerja. Jika butuh alat dan bahan itu sudah tersedia di depan. Tapi kalian baca dulu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Selamat bekerja. Baca dulu KPD-nya apa saja alat dan bahannya. Oke, perhatian. Sambil kalian kerja, di sini Pak juga akan memantau kalian untuk keaktifan dan juga prosedur kerja yang kalian kerjakan. Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Oke. Oke. Lakukan sebuah praktek. Lanjut, sudah selesai. Oke, silakan ditulis. Nanti terus. Nanti ingin dulu terus nama. Oke, jika masih butuh informasi tambahan boleh dapat dilihat di bahan ajar atau buka di internet. Ya. Oke, jangan tahu yang sudah tadi di sini. Lanjutkan pelan masuk ke bagian ini. Jika sudah selesai percobaan 1, sekarang lanjut ke sudah kelompok kalian sudah selesai percobaan pertama. Sekarang lanjut ke percobaan kedua.
sesuai praktek tadi. Karena ada banyak faktornya kan? Tapi yang sesuai tadi dengan prakteknya apa sih? Yang dibahas di sini. Itu saja kan? Ada di mana aja juga untuk kelengkapan yang lain. Oke? Oke, fokus. Oke, kelompok fokus, fokus. Lihat aja. Oke. Oke, perpindahan lihat dia punya kenaikannya dari mana? Dari sini. Ini lagi. Ini. Oke. Kalau tulis saja ada apa? Buat saja gambar itu gelas itu, kemudian kasih arah dari mana ke mana. Oh, iya. Boleh juga tuh supaya lebih jelas. Itu boleh jelaskan, boleh gambar. Karena mati itu. Tergantung. Baru dikasih arah. Ini dan oke, itu ada 2 kali, itu ada dua langkah ya. Iya Pak, Yang ini nanti ada 1 lagi. Sudah jelas? Nanti baca. Tidak ada pertanyaan. Dosis terus. Gambar dari atas saja, gelas saja. Ya makanya itu, kalau percaya itu dengan deskripsi dengan kata-kata atau gambar supaya dari gambar itu provokasi. Tapi pengucapan sementara presentasinya adalah dengan kita jelaskan lebih gimana. Kalau nggak mereka bisa jelaskan dengan gambar. Iya. Pakai alat dan pakai alat. Jika ada pendapat lain dari Smart, boleh. Sudah? Begitu arahnya? Oke, mantap. Sekarang berarti langsung lagi untuknya. Oke, baca dulu, kemudian airnya sebenarnya harus dibuang airnya ya. Panas tuh, ada. Oke. Itu dibaku saja. Oke, dibuang di bak cuci saja. Ya. Itu roll-up-nya ada di sana, di belakang. Sekarang isi air lagi untuk yang tergantung. Atau mau dicuci
cuci dulu. Masih kerja. Kalau oke, ada kain lap ya? Ya, lanjut ini. Apa lagi yang sebelum? Pak tadi pertanyaan lu? Semua pertanyaan sudah jawab? Sudah. Oke, lanjut. Belum. Oke. Cukup. Oke. Ya. Tapi dia di ini bisa nyala. Jangan kasih. Oke, ya, langsung apinya di bagian tengah. Serahkan lagi itu apa? Keluar lagi ke kelompok sebelah. Semantiknya, semantik. Mati kok kan. Ya, apakah sama atau berbeda? Sabar sih gerak. Jangan segera. Apinya dari Sabar. Pak, untuk percobaan yang kedua bagian apa? ya. Percobaan kedua yang bagian duanya. Kami masih ini tuh Pak. Warnanya kasih di sisi Mas. Ya, di bagian pinggir. Ya. Tapi apinya yang ke Tengah. tengah. Ya, tengah. Ya. Terus Basah. Oke. Dipisahkan. Oke, sekarang kelompok aman. Nah, ini dia punya perputaran. Bagaimana? Itu ada perputaran. Fokus. Oke, kelompok 1 beres, 2 bagaimana? Beres, Bre? Oke, 3. Oke, nanti semua kelompoknya maju ke depan. Ya? Ya, semuanya. Langsung dibaca, nanti baru pertanyaannya di bagian terakhir. Tapi dibaca dulu semua. Ya udah, dipresentasikan semua. Oke, sudah? Oke, baik. Anak-anak, kita sudah melakukan praktek, sudah menjawab pertanyaan, sudah mengasosiasi data semuanya. Sekarang kami minta kelompok untuk maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Lebih kenal. Oke, semua anak perhatikan presentasi dari kelompok 1. Selamat pagi teman-teman dan bapak dulu. Selamat pagi. Lagi saya. Kami menyampaikan hasil kegiatan Percobaan 1. Yang terjadi pada paku yang dipanaskan pada nyala busa selama 10 detik. Panasnya tidak menyebar ke seluruh paku, hanya sampai setengahnya saja. Nomor 2, perpindahan kalau
kalor secara konduksi. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan secara konduksi adalah 1. Panjang benda, 2. Luas permukaan benda, 3. Jenis benda, 4. Perbedaan suhu. 4. Contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara konduksi. 1. Membakar ujung besi yang tidak panas akan menjadi panas. 2. Menyetrika baju. 3. Kesimpulan. Konduksi adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara, tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. 2. Konveksi adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara dan zat perantaranya juga ikut berpindah. 3. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Oke, baik. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1. Teman-teman, pada kesempatan ini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman Kamisa, kami persilakan. Percobaan pertama, jawabannya kalor akan berpindah ke paku. Terus jawaban keduanya konduksi. Yang ketiganya faktor-faktor yang mengaruhi perpindahan kalor secara konduksi. 1. Panjang benda. Yang kedua, luas permukaan benda. Yang ketiga, jenis benda. Yang keempat, perbedaan suhu. Yang keempat, contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya sendok yang panas pada saat kita sedang masak. Percobaan yang kedua, 1. Aliran warnanya mengalir ke atas lalu ke samping dan kembali lagi ke bawah menuju lingkaran. Yang kedua, zat warnanya bercampur dengan air lalu naik ke atas dan kembali lagi ke dasar air. Yang percobaan ketiga, 1. Setelah tangan mendekati api, tangan merasa panas. Hal itu terjadi karena kalor berpindah ke tangan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perpindahan secara radiasi. Yang ke-1, beda suhu. Yang kedua, ketebalan diri. Yang ketiga, luas permukaan. Yang keempat, konduktivitas thermal jar. Kesimpulannya, pengertian konduksi adalah perjalanan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaraannya. Teman-teman dan guru, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Kami persilakan kepada Enda dan Sunya. Berpindah dari bawah ke atas. Percobaan ketiga, yang pertama yang kami rasakan yaitu panas. Karena kenapa menyala? Karena menyala mengalami reaksi radiasi melalui cahaya. Yang kedua, secara radiasi. Yang ketiga, 1. Tetap Steph Botzal. Yang kedua, luas permukaan. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, emisivitas. Yang keempat, contohnya yaitu saat kita berada di luar rumah, kita akan merasa panas karena sinar matahari. Pengertiannya yaitu konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian zat itu. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat pengantar yang disertai dengan perpindahan bagian zat. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Lanjut. Baik, sudah. Suara tuh. Oke, lanjut. Oke, baik, terima kasih. Sudah jawab sekarang Pak yang buat evaluasi sedikit tentang percobaan tadi. Oke, yang pertama itu percobaan yang tadi sudah kalian lakukan, ada 3 percobaan kan? Oke, itu berurutan konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, dari yang sudah ditampilkan itu yang kalimat nomor 1, coba nomor 1, yang nomor 1 per masing-masing. Per masing-masing orang, coba dulu.
percobaan 1 nomor pertama. Ya, Pak. Kalau akan berpindah ke paku. Oke, itu menurut kalian? Yang terjadi pada paku yang dipanaskan padanya 100% kurang lebih 10 detik panasnya tidak menyebar ke seluruh paku hanya sampai setengahnya saja. Oke, mereka pakai 10 detik pas. Oke, pakai 10 detik ternyata tidak sampai di bagian ujung. Panasnya itu baru merambat sampai ke tengah. Oke, itu tadi kalau kelompok 2 punya langsung singkat memang. Panas merambat melalui paku. Oh, kelompok ketiga. Setelah paku dipanaskan di bosen, paku tersebut mengatakan panas selama 1 menit lewat 1 detik. Oke, kalau mereka mencoba untuk seluruhnya. Ya. 10 detik tadi juga sama tadi. 10 detik juga sama tadi, cuma sampai di tengah. Tidak panas lah. Kalau seutuhnya, berarti kalau mau panas paku 10 cm dengan tebal seperti tadi, ya kan? Itu berapa waktunya? 1 menit lewat 1 detik. Ya, 1 menit lewat 1 detik. Oke, itu jadi percobaan pertama itu tentang konduksi. Jadi perpindahan kalor tanpa diikuti dengan zat perantara. Jadi panasnya pindah, pakunya tidak ikut pindah, ya kan? Yang pindah adalah panasnya atau kalor. Sedangkan percobaan kedua, kalau apinya dari ujung, yang pertama yang dilakukan adalah dia menyebar, betul? Di bawah menyebar, kemudian naik, kemudian sana, kemudian turun lagi. Jadi membentuk sebuah lingkaran. Paling gampang itu tadi adalah jadi gambar sebenarnya, menjelaskan. Kalau yang kedua bagaimana? Kalau kedua, api kalau di tengah itu kebalikannya, dia langsung naik ke atas sampai juga nanti membentuk lingkaran. Oke, mantap. Sekarang yang ketiga, kalau ketiga tadi kita melakukan percobaan tangan kita yang anggap saja seolah-olah seperti api mulut. Ya, ternyata panas itu berpindah dari panasnya api itu ke tangan. Nah, lanjut sekarang kita lanjut untuk kesimpulan hari ini. Oke, setoran ada yang mau baca kesimpulan tadi? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi ada 3 itu, konduksi, konveksi, dan radiasi. Satu orang coba. Siapa yang ingin membaca? Bang. Kesimpulan hari ini, coba. Kesimpulannya yang pertama, konduksi adalah perjalanan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, cara berpindahnya ini ada 3. Tidak? Dari suhu tinggi ke suhu rendah. Seperti api unggun tadi, api yang percobaan ketiga kan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Suhu tinggi yang dimiliki oleh pembakar bunsen tadi ke suhu rendah yang adalah tangan kita yang berpindah. Nah, cara berpindahnya itu ada 3. Yang pertama adalah konduksi, konveksi, kemudian radiasi. Nah, kalau jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Seperti tangan kita tadi menyerap kalor, atau air tadi menyerap kalor karena dimasak tadi, gitu. Maka suhu air itu naik. Kan? Tangan kita juga tadi suhunya ada naik. Jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Sudah? Oke, lanjut. Nah, ini dia perpindahan kalor secara konduksi. Nama lainnya itu adalah adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat. Umumnya itu terjadi pada zat padat. Oke. Nah, ada 2. Berdasarkan sifat itu ada 2. Yang pertama ada konduktor, ada isolator. Konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan kalor. Ini contohnya, logam. Hampir semua jenis logam. Nah, isolator adalah zat yang sukar atau sulit menghantarkan kalor. Contohnya adalah kayu, karet, air, udara. Ini perpindahan secara konveksi. Konveksi itu dalam kurung itu adalah aliran. Perpindahannya adalah melalui zat perantara yang diikuti dengan perpindahan partikel. Saat mereka pulang, angin tiupnya kembali ke darat. Sudah? Itu prinsipnya sama seperti yang tadi. Sudah? Oke, ini untuk kalian. Sekarang lanjut ke radiasi. Radiasi dalam kurung adalah pancaran, adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Dia tidak butuh zat perantara, tidak butuh paku, tidak butuh air, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian post test. Oke. Post testnya seperti biasa soalnya sama. Dari ini harusnya kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi.
Seperti biasa tulis nama, kelas, hari, tanggal. Oke, waktunya juga sama, 3 menit. Bentar. Yang sudah silakan berkumpul. Sudah jelas kan? Sudah. Ya, kalau jadi juga. Jadi setelah pembelajaran kau sudah tahu apa yang harus kau kerjakan. Ya. Oke, bisa terus. Lurus ke depan, fokus tuh. Sudah? Sudah? Semuanya sudah? Yes. Oke, jadi besok itu nanti untuk berikutnya kita pelajaran akan dilanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu nanti berikutnya tentang gas ideal, tentang gas ideal dan termodinamika. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, lanjut, sudah cukup baik ya hari ini. Ya, pembelajaran kita berlangsung cukup baik. Oke baik, kita sudah melaksanakan semua pembelajaran kita hari ini. Mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan keaktifannya anak-anak. Oke, sebelum itu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Oke, silakan yang berdoa ya. Terima kasih atas kunjunganmu sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang. Inilah kami sampai ke tempat tujuan. Di pokok puji kini dan semuanya selama. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat.